Saya mau runtut dulu mungkin ya, terkait keanehan-keanehan yang ada. Eh, kok bisa sih eh, hadis yang itu nyata bertentangan dengan Al-Quran, nyata bertentangan dengan akal sehat, bahkan mematikan akal sehat, bertentangan dengan kemanusiaan, bertentangan dengan keadilan, itu kok jadi sahih ya kan? Dan itu seolah-olah bagian daripada Islam. Oh, kenapa sahih? Karena memang rawi-rawinya orang yang baik, orang yang jujur. Nah, dan dulu standar kesohihan sesuatu itu hanya dilihat dari siapa yang meriwayatkan. Nggak jauh, tidak melihat apakah bertentangan tadi dengan Quran, dengan macam-macam ya. Nah, bayangkan keanehan itu bertahan dari abad kedua sampai abad 9 pada masa Ibnu Hajar al-Asqalani. Keanehan apa yang dimaksud? Ada keanehan orang-orang yang pro Muawiyah, pro pemerintah, meskipun jahat, meskipun membunuh, meskipun pendusta, itu ternyata difikokan, dianggap baik dan ditokohkan serta diulamakan. Sebaliknya, orang-orang yang melawan pemerintah, misalnya dari golongan Syiah, misalnya, atau yang pro kepada Imam Ali, itu akan dibaifkan itu. Jadi hadis-hadisnya meskipun itu berkesesuaian dengan akal, tetap itu tidak sahih. Maka muncullah hadis-hadis yang bermasalah itu tapi masuk ke dalam hadis sahih tanda kutip ya. Karena memang standar dari awal memang sudah bermasalah. Hingga muncul abad belakangan yang itu diprakarsai oleh misalnya Imam Ibnul Jauzi di kitab Al-Mawdu'at, ulama muhaddisin mutakhirin. Mereka membuat standar baru yang tidak hanya menilai kesohihan hadis itu dari siapa yang meriwayatkan, tapi apa juga yang diriwayatkan. Sehingga meskipun yang meriwayatkan itu adalah orang yang katanya tanda kutip baik ya kan, kalau itu bertentangan dengan akal sehat, tidak masuk akal, bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, bertentangan dengan keadilan, asas keadilan, kemudian bertentangan nyata-nyata dengan Al-Quran, wahyu Allah yang utama, itu bukan lagi dhaif, tapi palsu, meskipun diriwayatkan oleh orang yang paling fiqh sekalipun. Halo sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, berjumpa kembali bersama saya di channel My God is Great. Saya sendiri, Anwar Rizega, dan di video kali ini adalah sesuatu hal yang luar biasa untuk kita dengarkan bersama-sama dan sangat membuka wawasan, membuka hati untuk mengenal terus kebenaran yang tentunya ada di dalam Kristus Yesus. Mulai terbongkar dan siap-siap banyak yang murtad. Mengapa demikian? Oleh karena Asia Princess, oleh karena Profesor Cakra, dan satu lagi yang baru muncul, yaitu Ibnu Syihab. Wow, dengan sesuatu edukasi yang mereka utarakan lewat publik supaya banyak orang-orang Islam menyadari kebenaran dan mereka menemukan jalan kebenaran yang sejati yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Mereka mengatakan bahwa hadis Bukhari adalah hadis yang dimana menyimpang dari akal sehat manusia, selalu bertentangan dengan keadilan, bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai kehidupan manusia, bahkan bertentangan dengan akal sehat. Wow, ini adalah sesuatu hal yang benar-benar berani mengungkapkan supaya banyak orang menemukan kebenaran yang sejati. Untuk menyingkat waktu, kita akan mendengar dan melihat seperti apakah pemaparan dari ketiga tokoh ini supaya lewat kehidupan mereka kita pun juga diberkati. Jangan kemana-mana, tonton terus sampai habis. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom. Sudah ini. Ada Pak Ibnu Syihab, Bang. Saya sudah naikin. Mungkin Pak Muhammad diturunkan aja, Bang.
Halo, Pak Ibnu Syihab. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ibnu Syihab mungkin sudah dengar tadi apa yang disampaikan oleh Pak Cakra ya? Sedikit saya dengar, Ya. baru ikut. Baik. Bagaimana pandangan Pak Ibnu Syihab? Ya, jadi terkait apa yang disampaikan oleh Prof. Cakra Medonya, salam kenal, Prof. Yap, setelah kenal bro. Ya. Jadi saya kebetulan takhusus atau spesialis di bidang hadis. Kemudian saya sendiri memang menemukan banyak sekali hadis-hadis yang bermasalah, dan itu sebenarnya tidak sahih ya, namun disahihkan. Dan saya banyak mengkaji, tidak terlalu juga banyak ya, di seputar hadis-hadis yang bermasalah di Bukhari, Muslim, dan Kutubus Sittah utamanya. Di sana ada beberapa hal yang perlu kita luruskan. Ada hadis yang sebenarnya itu tidak sahih daripada Rasulullah SAW, namun karena itu ada di Sahih Bukhari seolah-olah dianggap sahih, ada di Sahih Muslim seolah-olah dianggap sahih. Padahal kalau kita mau mengkaji lagi dan kita mendalami lagi, rawi-rawi yang ada di situ sebenarnya sangat bermasalah. Misal ada hadis man baddala dinahu faqtuluhu, barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah, ya kan? Itu hadis dikatakan sahih karena ada di Sahih Bukhari. Padahal kalau kita lihat rawinya, itu ada salah seorang rawi namanya Ikrimah. Ikrimah Maula Ibnu Abbas, yang mana dia adalah seorang yang khawarij, yang menghalalkan darah kaum muslimin. Artinya orang yang menyimpang di dalam Islam. Lalu ada beberapa standar, saya rasa memang perlu kita sampaikan di sini bahwa standar kesahihan suatu hadis itu mengalami perkembangan yang perlu kita ketahui. Kalau kita mengikuti proses dari awal ya, tentang penilaian seorang ulama kepada suatu hadis, itu mengalami perkembangan sebagaimana pengetahuan yang lain. Dulu masih sangat sederhana sekali, suatu hadis itu dikatakan sahih apabila rawinya thiqah tanda kutip ya. Walaupun thiqah tidaknya seseorang itu betul-betul sangat dipengaruhi oleh faktor politik dan budaya pada masa itu, yang mana memang tidak boleh kita lupakan akan hal ini, bahwa pada abad pertama, kedua, ketiga itu yang menguasai dunia Islam adalah dari Banu Umayyah, yang itu betul-betul merubah total kita punya agama. Sehingganya Islam yang tadinya rahmah menjadi Islam yang digambarkan sebagaimana kata Prof. Cakra tadi, sehingga orang kalau keluar dari Islam kemudian habis dia diburu misalnya, itu merupakan bentuk penyimpangan di dalam agama Islam. Dan itu yang sebenarnya kita beberapa ilmuwan muslim ingin mengupayakan itu, ingin menyadarkan semua kita bahwasanya ada hadis yang bermasalah tapi dianggap baik-baik saja, yang itu justru merusak persatuan dan kesatuan. Dan diakui atau tidak, memang sepertinya agama Islam tidak luput juga dari oknum-oknum. Saya katakan oknum karena memang dia bukan ajaran Islam tapi mengatasnamakan Islam, sehingga Islam berubah. Ada saya sampaikan satu hadis, dan ini hadisnya sahih. Awwalu man yubaddilu sunnati rajulun min Bani Umayyah. Orang yang awal-awal merubah sunnah itu adalah laki-laki dari Banu Umayyah. Dan kalau kita melihat sejarah, Islam betul-betul terubah sama sekali pada masa setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada perpecahan di tubuh umat Islam, kemudian ada peperangan atas nama futuhat, karena berbeda ajaran, ya kan, kemudian berbeda paham lalu diperangi. Itu sama sekali bukan
ajaran yang sebenarnya. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan sejarah, biasanya orang-orang akan menggambarkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu mereka merujuk kepada kitab sejarah. Dan ini juga yang sedang kita kritisi, bahwasanya sejarah itu perlu kita pahami itu ditulis justru pada masa Daulah Abbasiyah, yaitu pada abad kedua, akhir abad kedua dan masuk awal abad ketiga. Yang mana lagi-lagi sejarah itu ditulis juga banyak dipengaruhi oleh faktor politik. Sehingganya di dalam ilmu sejarah dan ilmu hadis itu ada standar-standar yang dibuat oleh ulama yang bisa kita jadikan rujukan. Misalnya semua hadis, ini saya kutip dari perkataan Ibnul Jauzi misalnya di kitab Al-Mawdu'at. Kata Ibnul Jauzi, semua hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan akal sehat, itu adalah hadis palsu, termasuk juga dalam sejarah-sejarah. Sehingga saya tidak memungkiri apa yang dikatakan Prof. Cakra tadi, bahwa di masyarakat kita, khususnya di Indonesia, saya rasa memang memiliki sikap dewasa dalam perbedaan, dewasa di dalam kebinekaan itu sepertinya belum betul-betul kita terapkan secara sungguh-sungguh, sehingga memang kita banyak temui lah ya di lingkungan kita hanya gara-gara beda pemahaman, kemudian tidak tegur sapa, bahkan saling ada ancaman-ancaman yang saya rasa itu dilakukan atas dasar ketidakpahaman atau atas dasar kesalahpahaman di dalam memahami agama. Mungkin seperti itu pengantar dari saya. Terima kasih. Baik, ini saya tanggapi persoalan sejarah yang menyangkut hadis, mana hadis sahih, mana hadis yang tidak sahih. Persoalannya, hadis atau kumpulan hadis itu tertulis nampaknya ratusan tahun setelah Al-Quran itu ada. Betul sekali. Jadi dalam ratusan tahun itu tidak bisa secara saintifik setiap kata itu keluar daripada mulut sesosok yang dimaksud. Betul, Pak, betul. Ya kan? Nah, itu persoalan pertama. Kemudian persoalan yang kedua, kandungan hadis itu sendiri, terlepas siapa yang bilang. Kalau kandungan isi hadis itu mengajak umat kepada kezaliman dalam beragama, maka kandungan itu bermasalah. Itu pasti palsu itu. Betul. Okay? Kemudian poin yang ketiga, dalam Al-Quran ada tersebut 5 kali kata Muhammad. 5 kali, 4 kali dalam surahnya, 1 kali atas nama surah, jadi 5 kali total. Yang sudah saya kaji, tidak satu pun kata Muhammad yang ada dalam Al-Quran itu dimaksudkan seperti yang kita dapat dalam kitab hadis Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab fikih. Nah, jadi Nabi yang dimaksudkan dalam kitab hadis nampaknya adalah hanya sesosok fiksional atau fiksi yang diatasnamakan Nabi Muhammad. Dalam hal ini dikaitkan dengan Al-Quran karena kata itu ada dalam Al-Quran. Jadi karakter yang digambarkan dalam kitab hadis itu, kalau kita totalkan itu, kalau dilihat dari segi tabiat atau perangai, saya menyimpulkan perangai Nabi Muhammad itu tidak bisa kita jadikan sebagai perangai suri teladan. Nah, itu yang bermasalah bagi saya. Sehingga secara total, secara global juga kita lihat, kenapa perangai orang Islam dimanapun saja kita berada, itu perangai yang tidak indah. Hanya sedikit saja orang Islam yang punya perangai baik, itu pun karena mereka tidak mengamalkan Ahlus Sunnah. Seandainya mereka termakan dengan ajaran-ajaran Ahlus Sunnah, maka mereka sendiri juga jadi orang-orang jahat, orang-orang tidak baik.
Oke, silakan. Ya, jadi memang saya setuju dengan Prof. Cakra. Sebenarnya memang kalau kita mengiyakan semua hadis yang tanda kutip sahih, yang dikatakan sahih di Bukhari misalnya, memang kita temukan gambaran daripada Nabi Muhammad itu berbeda sama sekali dengan yang ada di Al-Quran, yang kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau memiliki akhlak yang agung, dan itu memang sepertinya bukan Muhammad yang itu yang ada di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang digambarkan di hadis itu memang lumayan mengecewakan lah. Ya. Ya, dan saya setuju, saya tidak pungkiri itu, Prof. Seenggaknya saya pribadi karena memang kasusnya di hadis, saya sampaikan dan materi saya di VT saya hanya dua hal saja, dua arus utama. Pertama adalah tentang hadis-hadis palsu di Bukhari Muslim. Kemudian yang kedua adalah tentang konsep adalatus sahabah, yang mengatakan semua sahabat Nabi itu baik, ya kan? Itu merupakan konsep yang sama sekali tidak betul, dan itu merupakan bentuk penyimpangan. Konsep itu tidak betul sama sekali. Nah, kenapa? Karena begini, saya fokus ke dalam dua pembahasan ini karena berkaitan langsung dengan kita punya agama Islam. Orang selama ini menganggap semua yang dilakukan oleh sahabat Nabi itu merupakan manifestasi atau implementasi daripada agama Islam. Padahal bukan itu Islam. Justru yang dilakukan sahabat Nabi itu merupakan kelompok pertama yang menyimpang daripada agama. Jadi akhirnya muncullah Islam yang radikal, Islam yang ekstrim, Islam yang bukan lagi rahmah. Ketika Al-Quran mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum, dengan hikmah, kemudian dengan mau'izah, kemudian terakhir dengan mujadalah, dengan debat, itu mentok sudah. Akhirnya Islam setelah wafatnya Rasulullah menyampaikan agama bukan cukup dengan berdakwah, tapi dengan senjata, dengan perang. Dan akhirnya man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya penggalah. Itu betul-betul dipraktekkan, padahal itu hadis palsu yang sengaja dibuat-buat oleh orang-orang Khawarij yang tujuannya untuk ada semacam justifikasi pembenaran dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan, dan akhirnya justru Islam yang tadinya agama samawi, agama rahmah, tercemar. Ibnu Syihab, Pak Ibnu, dari mana Pak Ibnu Syihab bisa mengklaim bahwa yang buat hadis itu adalah kaum Khawarij? Ya, itu ada kajiannya tuh, Pak. Dan bukankah orang yang melakukan hal tersebut itu atas apa yang dia baca? Dan bukankah perawi-perawi hadis itu semuanya umat Islam, bukan orang lain? Ya, betul. Jadi saya rasa kalau hanya orang yang memakai hati nurani yang bisa menjalankan bisa mengasihi dengan baik. Kalau tidak, kalau benar-benar ditelan mentah-mentah dari apa yang dia baca, selesai itu. Nah, bagaimana menurut Pak Ibnu Syihab terhadap apa yang saya sampaikan? Dari mana Bapak tahu, Pak Ibnu Syihab tahu bahwa itu adalah perbuatan-perbuatan daripada kaum Khawarij? Ya, jadi saya fokuskan dulu ke pembahasan saya di hadis ini, ya, man baddala dinahu faqtuluhu, ya kan? Barang siapa yang mengganti agamanya maka penggalah. Itu Ustadz bisa cek sanad hadisnya, itu ada rawi namanya Ikrimah. Kemudian Ustadz cek Ikrimah itu di biografinya, bisa di Tahdzibut Tahdzib boleh, atau Tahdzibul Kamal juga boleh, maka akan ketemu bahwa Ikrimah ini adalah dia seorang Khawarij. Kenapa kita fokuskan kepada Ikrimah? Karena selain Ikrimah, rawi-rawinya tidak ada bermasalah, tidak ada indikasi bahwa dia seorang yang menyimpang, hanya Ikrimah saja. Dan setelah kita lihat Ikrimah ternyata memang dia seorang Khawarij.
Maka dari aspek sanad ini hadis sudah bermasalah. Kemudian yang kedua dari aspek matan juga bermasalah. Kenapa hadis ini bermasalah secara matan? Karena bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Apa kata Al-Quran? Kata Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Maksudnya dalam agama itu tidak ada paksaan. Kemudian firman Allah lagi, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Jika Tuhanmu mau Muhammad, pasti akan dijadikan beriman semua manusia itu. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Apakah kamu akan memaksa orang-orang sampai mereka beriman? Nah, itu nyata di Al-Quranul Karim. Bahkan kata Allah, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi di hadis tidak. Kalau kamu pindah agama, penggal kepalamu. Jadi di dalam ilmu. Jadi Pak Ibnu ada hadis-hadis yang menurut Pak Ibnu tidak setuju gitu ya? Sebenarnya karena ini adalah bidang saya tahu lumayan lah terkait hadis-hadis yang bermasalah. Kemudian saya tahu lumayan tentang standarisasi perkembangan dan pertumbuhan standarisasi dari awal sampai yang terakhir. Sampai yang sekarang. Pertanyaan saya, untuk apa hadis itu dikeluarkan dan ditulis dan dibuat? Ya jelas itu bukan kerjaan orang kafir, itu bukan kerjaan orang Kristen, orang Nasrani, orang Yahudi, orang Majusi. Itu jelas. Ya, jadi betul. Karena memang yang merubah kita punya agama itu bukan orang luar, justru orang dalam. Maksudnya orang Islam itu sendiri. Ya, betul sekali. Oke. Terus apa keuntungan bagi mereka? Mereka orang Islam. Nah, mereka menulis itu untungnya apa bagi mereka? Ya, pertanyaannya bagus sekali. Apa keuntungan mereka merubah-rubah ya kan, atau memalsukan hadis? Ya, pertama kita perlu mengingat kembali firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa mimman hawlakum minal a'rabi munafikun wa min ahli al-madinati maradu 'ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Di internal kita pada masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu ada orang-orang munafik. Ada banyak orang munafik yang la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Kamu Muhammad tidak tahu siapa-siapa mereka, tapi kami mengetahuinya. Jadi siapa yang merubah-rubah hadis, siapa yang merubah agama ini? Yang pertama jelas adalah orang-orang munafik, ya kan? Orang munafik yang kita tidak tahu itu siapa, karena nama-namanya juga tidak disebutkan kan. Tapi sifat-sifat orang munafik itu tergambar jelas di dalam Al-Quran, sehingga kita bisa langsung merujuk di Al-Quran, lalu kita bisa bandingkan sifat orang-orang itu dengan Al-Quran. Kalau sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sifat-sifat orang munafik, maka itu orang munafik. Itu yang pertama. Sehingga yang merubah kita punya agama itu adalah orang-orang munafik. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Islam bisa berubah, ya kan? Islam berubah itu karena memang ada siasat politik, ada faktor politik, dan kalau kita ingat kapan hadis itu dibukukan dan pada masa siapa hadis itu dibukukan, maka kita akan mudah sekali mengetahui hadis itu dibukukan pada masa Umar bin Abdul Aziz, pada masa Banu Umayyah, ya kan? Kemudian dilanjutkan. Saya begini, itu terlalu jauh. Maksud saya, keuntungan apa bagi orang munafik tersebut? Ya, mengubah-ubah hadis. Apa keuntungannya? Sementara hadis itu ditulis jauh setelah Nabi Muhammad wafat, ya kan? Dan ditulis hadis tersebut oleh umat Islam. Keuntungan bagi orang tersebut apa? Gitu loh. Apa keuntungan bagi dia? Kalau yang merubah-rubah itu adalah orang kafir, yang merubah itu orang Kristen, orang murtad, itu keuntungannya jelas. Ini yang merubah itu untuk orang yang merubah itu orang Islam sendiri. Kalau saya mendengar narasi daripada Pak Ibnu Syihab, bahkan kalau kita melihat hadis tersebut sangat menguntungkan, bukan merugikan. Contoh menguntungkan, saya bilang
siapa yang merubah agama, hancurlah, bunuhlah, segala macam, bla 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 bla. Itu kan menguntungkan itu, bukan merugikan. Nah, keuntungan bagi dia mengubah-ubah itu apa? Ini kan Bang Ibnu Syihab kan ahli hadis. Fadal ya Ustaz. Siap. Kalau ditanya apa keuntungannya, namanya orang munafik yang kerja, ya keuntungannya ya untuk merusak Islam memang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa lagi yang merubah atau menyembunyikan hadis misalnya? Bisa kita cek adalah orang Islam yang itu mendapat tekanan dari pemerintah, ya kan? Tekanan dari penguasa. Kalau kita merujuk ke Marosim, hadis tersebut keuntungan dari mana yang dia dapatkan? Siapa yang menukar agama Allah, maka bla 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 bla. Apa keuntungan bagi dia dan keuntungan dan tekanan dari mana dia? Sehingga dia berani melakukan hal itu. Apakah ada tekanan dari penguasa pada waktu itu? Betul. Tekanan dari Allah, tekanan dari Rasul? Ya tidak mungkin kalau tekanan dari Rasul menurut saya. Kenapa? Karena Rasul sudah lama wafat. Nah, jadi saya mau sampaikan satu hadis. Ini ada di Musnad Ahmad bin Hanbal. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, sanadnya sahih. Nanti bisa cek ya. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, ketika turun ayat idza ja'a nasrullahi wal fathu, kata Nabi, annasu hayyizun ana nasrullah. Ketika mendengar hadis ini, perhatikan baik-baik insyaallah. Ketika mendengar hadis ini, Marwan itu marah besar. Saat turun surah An-Nasr, kata Nabi, saya dan sahabat-sahabat saya satu golongan dan manusia yang lain golongan yang lain. Saat mendengar hadis ini dibacakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, itu Marwan bin Hakam marah besar. Marah besar. Kata Marwan, kadzabta, kamu pendusta. Kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Apa kata Abu Sa'id? Andai kata dua orang ini mau, yang bersama Abu Sa'id pada masa itu, pada saat itu ada dua sahabat. Yang pertama Zaid bin Thabit, yang kedua namanya Khudaij. Rafi bin Khudaij. Rafi bin Khudaij. Apa kata Abu Sa'id? Kalau dua orang ini mau, dia juga akan menyampaikan sebagaimana yang aku sampaikan, tapi dua-duanya takut jabatannya dilengsirkan. Kemudian Marwan bertanya kepada dua orang ini, betulkah yang disampaikan Abu Sa'id? Katanya orang, betul. Maksudnya apa? Itu sekelas Zaid bin Thabit, sekelas Khudaij tadi, itu kan sekelas sahabat Nabi. Tapi karena demi dunia mereka berani menyembunyikan hadis, sehingga sekelas Marwan tidak paham hadis Nabi itu. Oke, sekarang begini. Kalau saya rasa tidak demi dunia ya. Dia benar-benar untuk menegakkan agama Allah. Siapa yang siapa yang menukarkan agama Allah? Ini bukan demi dunia ini. Siapa yang menukar agama Allah, maka bantailah, bunuhlah, bla 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 bla. Ini bukan demi dunia, brother, Ibnu Syihab. Bukan demi dunia. Ini justru demi menegakkan agama Allah. Dia melakukan hal tersebut, dia menulis hal itu. Bukan agama demi Allah, dunia. agama Allah yang mana itu? Memang agama Allah ada berapa? Agama Allah yang mana? Maksudnya agama Islam? Ya, apakah agama Allah yang mana? Kalau bertentangan dengan Quran itu agama Allah. Islam bukan agama Allah. Adakah di Al-Quran orang yang murtad diperangi? Bukankah Abang Ibnu Syihab berpegang pada dua hal, Al-Quran dan hadis? Hadis itu palsu apabila bertentangan dengan Al-Quran. Apakah bertentangan itu bukan. Abang bilang, Ibnu Syihab bilang tadi, mereka itu mengejar dunia. Itu saya rasa bukan mengejar dunia, tetapi justru menegakkan syariat, menegakkan
ya membela apa yang perlu dia bela. Itu bagaimana? Belum lagi ada hadis di mana Nabi Muhammad berkata, aku diperintahkan untuk bla 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 sampai orang tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada hadisnya. Apakah juga itu bisa dikatakan adalah hadis yang dhaif? Hadis yang lemah? Loh, kenapa turun? Nggak tahu bang, nggak tahu. Apakah lari atau turun atau kita nggak turunkan ya? Enggak. Kita nggak turunkan. Oh sorry, berarti beliau jatuh. Bukan. Mungkin ya. Jatuh. Ini dia balik lagi ya. Ya ini. Silakan. Ya, minta maaf, tadi terkeluar. Siap. Fadal lagi. Jadi ketika Akhi bilang bahwa itu adalah ada orang-orang tertentu yang mengejar dunia, ini saya rasa ini orang-orang bodoh yang bisa berkata itu mengejar dunia. Jelas-jelas dia berkata, siapa yang menukarkan agama Allah? Lalu Ibnu Syihab bertanya kepada saya, agama yang mana agama Allah? Terus saya bertanya, memang ada berapa agama Allah? Tafadhal, itu saja dari saya. Mungkin nanti langsung kepada Bang Nadir atau Bang Cakra. Iya. Jadi sahabat Nabi bahkan saat berperang pun itu tidak murni semuanya untuk agama Allah. Dan itu sudah Allah singgung di Quran, minkum mayuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia saat perang tuh, dan di antara kalian ini akhi. Ketika hadis Al-Bukhari, riwayat Al-Bukhari, Sahih Bukhari yang dibacakan oleh Prof Cakra dan yang saya bacakan, lalu Bang Ibnu Syihab menyimpulkan bisa saja itu mereka mencari-cari dunia ya, mengejar dunia. Nah, coba dulu fokus ke sini hadis ini. Bagaimana menurut Abang Ibnu Syihab? Ketika seseorang menukar agama Allah, maka bla 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 dan bla bla. Itu orang bukan mengejar dunia, itu demi agama dia lakukan itu supaya agama tidak ada orang yang murtad dari agama Allah. Kalau abang bertanya kepada saya, memang agama Allah agama apa? Inna dina inallahi Islam. Maksudnya kalau orang murtad dipenggal kepalanya gitu? Itu hadisnya begitu. Bukan penggal kepala di situ dibilang. Iya Pak, dibunuh. Iya. Walaupun ya di Indonesia belum ada yang melakukan itu. Apakah karena bertentangan dengan hukum negara? Ya. Atau banyak orang yang memakai hati nurani? Artinya Al-Quran berarti agama Islam bertentangan dengan hati nurani? Saya tidak tahu. Kalau ya tidak ada orang yang melakukan, berarti orang tersebut memakai hati nuraninya. Iya, berarti Islam bertentangan dengan hati nurani. Saya tidak bertanya seperti itu. Nah, bagaimana pandangan Bang Ibnu Syihab tentang hadis tersebut? Jangan dulu bawa lari-lari ke hadis manat, masalah perang. Hadis tentang ini, seperti itu. Jadi terkait hadis itu tadi sudah saya sampaikan bahwasanya rawinya bermasalah, secara matan juga bermasalah. Secara matan bertentangan dengan Al-Quran. Orang itu bukannya membela agama Allah. Apanya itu? Abang Ibnu Syihab tidak berani berkata bahwa orang itu membela agama Allah. Oh, itu merusak agama, bukan membela agama itu. Ya, dari mana abang tahu itu merusak agama? Ya, karena bertentangan dengan Al-Quran. Itu dusta atas nama Nabi itu. Oke, berarti hadis tersebut bertentangan dengan Al-Quran. Palsu, nyata palsu itu. Sekalipun perawinya jelas. Yang dibilang di situ adalah siapa? Hadis Al-Bukhari. Iya, di Sahih Bukhari itu tidak semuanya sahih. Ya. Bang Pendi, permisi Bang Pendi, bisa nggak, karena ini ruang publik ya, Bang Ibnu tolong tunjukkan parawi dan segala macam yang Anda bilang itu doif lah apa segala macam, silakan.
Bagaimana cara saya nunjukkan ini? Silakan, karena kan sudah 5.000 pengikutnya itu. Anda tahu dari mana? Tolong dalilnya itu ditunjukkan bahwa hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad memerintahkan untuk membunuh itu sanad dan segala macamnya sesuai Anda narasikan itu tidak apalah. Ya, jadi tidak, ini gitu. Kalau itu bisa teman-teman cek DVD saya, itu sudah lama sekali saya buat DVD itu. Saya sertakan juga rujukannya, saya sebutkan juga kitabnya, tapi saya tidak tahu apakah sudah ada terjemahnya atau tidak. Silakan Pak, di narasi ditunjukkan saja bahwa perkataan Nabi Muhammad yang tertulis di dalam hadis itu palsu atau itu tidak kuat atau apalah itu. Silakan. Tapi tertulis ya, itu kan menurut Anda. Karena di ruang publik kita butuh validasinya. Maksudnya bagaimana cara saya nampilkannya ini? Mungkin Bang Ibnu, mungkin Aki bisa tampilkan datanya Aki. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Nanti saya akan coba lihat di tempat Bang Ibnu ya, di video-nya. Siap. Abang Cakra, halo Prof Cakra. Ya. Oke, lanjut. Baik. Jadi menurut Bapak Ibnu Syihab, saya sependapat bahwasanya yang namanya klaim sahih yang dimaknakan itu otentik ternyata tidak otentik. Ya kan, tidak semua otentik. Itu satu. Kalau klaim atau label yang dikatakan sahih ternyata di dalamnya banyak yang tidak otentik, bisa jadi semuanya tidak otentik. Demikian, ada kemungkinan atau tidak menutup kemungkinan sahih yang hadis yang paling sakral dalam Islam adalah perkara rukun Islam. Karena yang namanya rukun Islam itu tidak lahir dalam Al-Quran. Ya. Nah, kalau sahih itu, label sahih itu tidak bisa dipegang, bisa jadi rukun Islam itu sendiri tidak sahih. Artinya, kalau Islam tidak mengandung rukun Islam, ya kan, berarti Islam itu sendiri tidak sahih secara totalitas. Karena kalau kita bicara Islam, kita tidak mungkin tidak bicara perkara rukun Islam atau rukun iman. Nah, jadi implikasinya lebih luas lagi ini. Kalau misalkan tadi Anda sebut, ya kan, yang juga saya setuju bahwasanya klaim label sahih itu bukan berarti otentik. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau sudah label sahih saja tidak ada jaminan otentik, bisa jadi Islam itu sendiri tidak otentik karena rukun Islam dan rukun iman tidak terlepas daripada sahih hadis yang kita maksud tadi, karena rukun Islam itu datangnya dari Sahih Muslim. Ini perlu kita perdalamkan lagi, cuman sekilas saja untuk diketahui oleh rekan-rekan ini yang di sini yang belum sempat mendengar analisa saya beberapa tahun yang lalu. Saya menyimpulkan begini, bahwasanya rukun Islam itu adalah rukun dongeng. Kenapa saya menyimpulkan demikian? Karena segala perbuatan ritualitas yang ditempuh atas rukun-rukun tersebut hasilnya tidak bisa difaktualkan dalam realitas alam. Tidak bisa difaktakan. Sehingga hasil taubat seseorang tidak bisa dievaluasi, tidak bisa dipelajari duduk perkaranya bagaimana. Ya kan? Sehingga akhir hayat seseorang itu masih perlu disembayangkan. Artinya ada ilmu hitam di balik ajaran itu. Mayat saja yang sudah tekun-tekun seorang ini yang masih ketika dia masih hidup sudah jual tanah, mengorbankan segala harta dan tenaga kepada ritualitas, tetapi ketika dia di akhir hayat masih saja disembayangkan. Artinya mayat ini tidak suci, sehingga ada ajaran nanti mayat ini bisa menghadapkan sisa kubur
dan bisa jadi diancam. Yang lebih aneh lagi, ini yang lebih lucu, secara keseluruhan ada pertanyaan kepada si mayat, ma rabbuka, ya kan? Ma rabbuka ini kalau Tuhan mempertanyakan pertanyaan demikian kepada si mayat, ini menunjukkan Tuhan yang dimengerti dalam Islam bukan Tuhan yang maha mengetahui. Kalau Tuhan misalkan sekarang kan saya pernah melaksanakan sembahyang 35 tahun paling kurang. Berarti sembahyang saya, puasa yang saya kerahkan selama 35 tahun dalam hidup, Allah tidak mengerti apa-apa, tidak pernah melihat, tidak pernah tahu apa saya pernah mengerjakan hal yang demikian. Kok Tuhan, kalau Allah memang dia maha mengetahui, kok bertanya lagi persoalan saya pernah mengerjakan sembahyang atau siapa Tuhan saya? Ini yang paling aneh dalam Islam, sehingga hadis, konsep hadis terhadap Tuhan itu bermasalah. Jadi ini implikasinya jauh lebih dalam, lebih sakral lagi, karena ini sudah kita masuk ke dalam ranah kerangka Islam itu sendiri. Jadi bukan lagi persoalan seseorang, karena kamu sembahyang kamu kurang beres atau kurang sempurna. Ini kita sudah melangkah jauh kepada menganalisa kerangka Islam itu sendiri. Kalau kerangka Islam itu sendiri ada hal yang tidak sahih, tidak sahih, maaf ya, berarti jangan mengherankan kalau rukun Islam itu tidak bisa membawa umat kepada golongan akhlak yang baik-baik, karena sudah ada bukti perangai Nabi Muhammad yang diterangkan oleh kitab fikih, kitab hadis, termasuk kitab sirah Muhammad. Ternyata perangai dan tindakan dan kesimpulan yang diambil oleh Nabi terhadap seseorang itu menurut saya ya tidak manusiawi, dan saya tidak bisa terima dalam beragama yang demikian. Karena kalau kita mau jadi orang jahat, sebenarnya tidak perlu agama pun, ya kan? Jadi orang gelandangan, jadi preman juga bisa. Nah, jadi kan bertentangan dengan tujuan agama itu tadi. Kalau tujuan agama adalah untuk membawa umat kepada kehidupan yang terang benderang, kepada golongan-golongan yang tidak zalim dalam beragama, maka harus ada mekanisme kerangka agama itu sendiri harus mengacu kepada akhlak yang dimaksud. Nah, sekira demikian dulu. Ya, silakan Pak Ibnu Syihab. Siap. Jadi terkait pertanyaan munkar nakir, man rabbuka, siapa Tuhanmu, itu hadis palsu. Jadi sebenarnya tidak ada konsep itu. Itu lagi begitu. Ustaz Ibnu, sebentar. Yang pertama salam kenal dulu ya. Saya salah satu orang yang mengagumi Bapak loh. Ya. Karena Ustadz Ibnu agak aneh juga bagi saya, sangat aneh. Makanya saya kagum dengan orang-orang aneh. Ya, saya sangat kagum dengan orang-orang aneh. Ini kalau didengar oleh orang banyak, ini bisa bahaya ini Pak Ibnu. Bagaimana Bang Nabiro? Saya Bang Nabiro. Iya. Saya harus Benar Bang Ibnu. Jadi kalau saya lihat gini sebenarnya pada prinsipnya ini pola pikir. Halo, kedengeran nggak Bang? Kedengeran nggak? Ustaz Ibnu, salam kenal ya. Saya hormat. Salam kenal ya. Saya hormat dan saya sangat respect orang-orang yang aneh. Orang yang aneh, bukan aneh gini. Makanya Pak Cakra ini kan selalu bilang, kenapa kita tidak berani untuk berspeak up gitu dengan cara berpikir kita yang memang terbebas daripada kungkungan atau belenggu yang selama ini kita diajarkan. Saya lihat orang-orang yang terpelajar ya sangat banyak ya. Contohnya gampang, seperti yang orang terkenal sampai dia dihujat juga, Munim Siri dan lain-lain. Mereka ini orang-orang terpelajar gitu, ya kan? Mereka ini kadang-kadang menjadi aneh di hadapan orang-orang kebanyakan.
Nah ini kan jadi masalah. Apakah karena orang-orang banyak ini termakan doktrin saja, ataukah memang pengajarnya itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti Pak Ibnu. Pak Ibnu contohnya bilang begini. Tadi ada saya bilang dia ada satu perawi yang memang contohnya dia memang dia jahat atau apa dan lain-lain. Contohnya gitu ya. Nah ini kan menjadi pertanyaan. Kenapa bisa jadi sohi? Apa yang menyebabkan itu? Apakah ada kepentingan di sana? Kan itu tadi menjadi penyebabnya ya Pak Ibnu ya, salah satu ya. Tadi kan yang dibicarakan gitu. Tapi saya lihat gini, sepertinya Pak Cakra dan Pak Ibnu ini hampir sejalan walaupun tidak sepenuhnya sejalan gitu ya. Tetapi Pak Ibnu di sini memang orang yang kritis dan belajar secara keilmuan, mungkin sekolahnya khusus di bidang hadis ya, mungkin mirip-mirip juga nih. Ini kalau disatukan sama yang cewek si Melia siapa namanya itu, si Kaila, siapa? Kumaila, wah ini ketemu nih, dihujat orang ini pasti nih. Sama Kumaila ketemu nih, sama-sama mereka orang yang mendalami bidang hadis. Tapi gini, sebenarnya saya ingin ya orang-orang di bawah ini, bisa nggak teman-teman di bawah ini untuk memberikan satu sanggahan tentang apa yang teman-teman di atas tadi sudah sampaikan? Gitu. Artinya saya ingin orang yang berbeda pendapat. Jadi jangan, karena ini kan saya melihat agak mirip ya gitu ya. Saya pengen kalau ada orang yang di bawah yang pengen berbeda pendapat, saya pengen tolong kalian ketik up. Karena di sini sangat banyak sekali ya tamu yang minta naik, tapi saya belum naikkan karena tadi masih seru dengan Pak Cakra dan Pak Ibnu. Untuk sekarang kalau ada orang yang mau menanggapi, tapi kita ini bicara data dan kita bicara seperti tadi ya, slow ya, santai ya. Saya minta up aja, tulis ketikan up, saya mau menanggapi up gitu. Jadi supaya kita ada yang berbeda di sini. Karena saya yakin pandangan Pak Ibnu dan Pak Cakra ini, kalau orang kita bilang tidak biasa gitu, agak lain nih gitu ya kan, ini agak lain nih gitu. Nah ini tidak umum sekali, makanya Abang Pendi bilang oh ini aneh ya, bukan aneh sebenarnya, memang cara pandang yang berbeda karena mungkin mereka belajar, itu masalahnya. Nah sekarang kalau ada teman-teman di bawah, boleh nggak cara pandang yang berbeda, mari kita mendidik di sini supaya teman-teman lain itu tidak salah memahaminya, itu maksud kami. Ya. Nah, dan sebelumnya gitu, Bang Nadiro, okay. Sambil ke teman-teman yang di bawah Bang Nadiro, kita minta dulu, silakan. Kita minta Ustadz Ibnu untuk apa namanya ya, akan menanggapi apa yang Ustadz Ibnu bilang barusan, bahwa itu juga palsu itu mengenai man rabbuka, mengenai pertanyaan mungkawananki dalam kubur. Ya. Tafadhal ya Ustaz. Jadi saya mau runtut dulu mungkin ya, terkait keanehan-keanehan yang ada. Kok bisa sih hadis yang itu nyata bertentangan dengan Al-Quran, nyata bertentangan dengan akal sehat, bahkan mematikan akal sehat, bertentangan dengan kemanusiaan, bertentangan dengan keadilan, itu kok jadi sahih ya kan? Dan itu seolah-olah bagian daripada Islam. Oh, kenapa sahih? Karena memang rawi-rawinya usiqoh, orang yang baik, orang yang jujur. Nah, dan dulu standar kesahihan sesuatu itu hanya dilihat dari siapa yang meriwayatkan. Nggak jauh, tidak melihat apakah bertentangan tadi dengan Quran, dengan macam-macam ya. Nah, bayangkan keanehan itu bertahan dari abad kedua sampai abad 9 pada masa Ibnu Hajar Al-Asqalani. Keanehan apa yang dimaksud? Ada keanehan orang-orang yang pro Muawiyah, pro pemerintah, meskipun jahat, meskipun membunuh, meskipun pendusta, itu ternyata difikokan, dianggap baik dan ditokohkan serta diulamakan. Sebaliknya,
orang-orang yang melawan pemerintah, misalnya dari golongan Syiah, misalnya, atau yang pro kepada Imam Ali, itu akan diboifkan itu. Jadi hadis-hadisnya meskipun itu berkesesuaian dengan akal tentang tetap itu tidak sahih. Maka muncullah hadis-hadis yang bermasalah itu tapi masuk ke dalam hadis sahih tanda kutipnya. Karena memang standar dari awal memang sudah bermasalah hingga muncul abad belakangan yang itu diprakarsai oleh misalnya Imam Ibnul Jauzi di kitab Al-Mawdu'at. Ulama muhaddisin mutakhirin mereka membuat standar baru yang tidak hanya menilai kesahihan hadis itu dari siapa yang meriwayatkan, tapi apa juga yang diriwayatkan. Sehingga meskipun yang meriwayatkan itu adalah orang yang katanya tanda kutip baik, ya kan, kalau itu bertentangan dengan akal sehat, tidak masuk akal, bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, bertentangan dengan keadilan, asas keadilan, kemudian bertentangan nyata-nyata dengan Al-Quran, wahyu Allah yang utama, itu bukan lagi dhaif, tapi palsu, meskipun diriwayatkan oleh orang yang paling fiqh sekalipun. Contohnya salah satu tadi itu yang murtad, penggal kepalanya, aku diperintahkan untuk memerangi orang yang tidak sholat, tidak zakat, tidak berkalimat syahadat. Kemudian di Sahih Bukhari misalnya bayi menangis gara-gara ditusuk oleh setan, ya kan, masa bayi lahir gara-gara ditusuk setan. Kemudian apalagi yang bermasalah itulah, saya kumpulkan itu beberapa. Ulama-ulama mutakhirin membuat standar-standar baru yang itu lebih komplit, dan sekarang itu yang dulu standarnya cuma 5, sekarang sudah jadi belasan standar hadis-hadis yang bisa kita katakan sahih. Dan insya Allah kalau kita menggunakan standar yang ada sekarang, insya Allah tidak ada lagi yang namanya kekerasan atas nama agama. Maksudnya atas nama agama, itu tidak akan ada lagi kita temukan. Tidak ada lagi orang yang mendiskriminasi orang lain atas nama agama. Tidak ada orang yang melakukan kejahatan atas nama agama. Maksudnya membuat justifikasi pembenaran daripada agama. Semua orang Islam pasti masuk surga. Kenapa? Karena ada hadisnya. Setiap satu orang Muslim yang masuk surga akan digantikan jatahnya di neraka dari orang Yahudi dan orang Nasrani. Itu ada di Sahih Muslim. Masa kita bilang sahih itu jelas itu palsu. Kenapa? Karena bertentangan dengan Al-Quran. Kata Al-Quran, Allah taziru wazratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Masa kamu yang korupsi, masa orang lain yang masuk neraka? Itu kan sablon namanya. Nah, tapi memang lebih parah lagi memang sejarah kita tidak bisa pungkiri menggunakan agama untuk melakukan kejahatan. Dan itu sudah digambarkan sebenarnya oleh Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin?" Tahukah kamu orang yang berdusta atas nama agama? Biddin. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Menghardik anak yatim, tidak peduli kepada fakir miskin, kemudian dia lupa dengan sholatnya. Maksud lupa dengan sholat apa? Dia nyembah Allah, dia sholat 5 waktu, tapi kerjaannya macam setan. Kerjaannya tidak memberikan kedamaian ke orang lain. Fawailun lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'un. Orang-orang yang beramal pamrih, wa yamna'una al-ma'un. Itu Al-Quran menjelaskan begitu. Bahkan kalau kita ingin menggambarkan Islam, sedikit saja kata Nabi, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang selamat, aman, nyaman. Al-muslimun, orang-orang yang musalamah. Musalamah itu artinya orang yang bukan orang Islam, dari agama lain, tapi dia tidak memerangi kita, dia itu tetangga kita, dia keluarga kita, orang entah itu agamanya Kristen kah, Hindu kah, Buddha kah, tapi dia tidak menyakiti kita,
dia selamat min lisanihi, dari lisannya, wa yadihi, dan dari tangannya. Muslim yang sebenarnya itu adalah muslim yang bisa memberikan keamanan dan kenyamanan kepada orang lain tanpa melihat agama apapun. Itu hadis Nabi sahih. Sederhana Islam itu. Tapi dengan sekarang Ustaz coba kembali kepada pertanyaan kawan Angkir. Itu bagaimana Ustaz Ibnu Syihab bisa berkata itu hadis yang palsu, sementara banyak sekali dipakai oleh orang, bahkan banyak sekali ustadz juga berkata nanti hati-hati, bahkan ada dijual buku untuk menjawab mungkar wa nangkir, pertanyaan mungkar wa nangkir. Makanya Ustaz Syihab begini, saya sering berkata begini ketika teman-teman ya oknum dari Aceh berkata, Pendi hati-hati kau nanti akan kena siksa kubur. Yang pertama kau sudah murtad, segala macam bla bla bla. Apa jawaban saya Ustaz Syihab? Saya berkata begini, saya tidak akan kena siksa kubur. Ini saya tidak berbicara tentang kekristenan, saya bilang. Ya, karena pertanyaan mungkar wa nangkir saya sudah hafal. betul. Saya sudah bisa hafal dan saya sudah bisa jawab. Bagaimana mu'allaf yang tidak bisa bahasa Arab? Mereka harus jawab apa nanti? Jadi Ustaz Syihab, bagaimana pandangan Ustaz Syihab mengenai hadis itu? Kenapa bisa dikatakan hadis palsu? Dan saya baru dengar kalau ini hadis palsu dari Ustaz Syihab sendiri. Ya, sayang sekali saya tidak bisa membuka data ini. Saya lagi di rumah sakit pun. Siap. Ya, ada orang tidak ada ini, keluarganya tidak ada, jadi saya ditelepon katanya minta tolong. Jadi minta maaf belum bisa saya tampilkan data lah. Tapi aku lihat begini sebenarnya, karena memang saya khususnya di hadis terkait akidah. Akidah itu namanya keyakinan itu haruslah dibangun, fondasinya itu harus dari sesuatu yang kokoh, yang kuat, yakinnya. Sehingga tidak boleh suatu keyakinan tapi dibangun dengan sesuatu yang meragukan. Hadis ada dua macam. Ada hadis itu sifatnya adalah mutawatir, ada hadis ahad. Minta maaf kalau ini pakai bahasa ya, istilah hadis ya. Hadis mutawatir itu hadis yang setara dengan, bukan setara, tapi kuat sekali, tidak bisa kita pungkiri karena rawinya banyak sekali, lebih dari 10 orang, lebih 10 sahabat, itu disebut dengan mutawatir. Ada hadis ahad yang diriwayatkan oleh satu orang sahabat, 2 orang sahabat. Nah, sesuatu yang di luar yang terlihat oleh kita tentang alam kubur, tentang surga, tentang neraka, tentang kiamat, itu harus dibangun dengan dalil yang qat'i. Itu bukan yang meragukan. Hadis-hadis seputar siksa kubur, adanya malaikat ini itu, pertanyaan itu hadisnya adalah bermasalah. Ada yang palsu, ada yang dhaif, ada yang disahihkan tapi sebenarnya tidak sahih. Kenapa? Makanya banyak sekali di internal umat Islam yang istilahnya tidak meyakini dengan adanya malaikat mungkar nakir, kemudian pertanyaan mungkar nakir, kemudian adanya siksa kubur, yang adanya ular, terus adanya kalajengking, ya kan? Kemudian ada malaikat pegang palu dipukul pecah kepalanya. Itu semua justru adalah dongeng-dongeng yang sayang sekali masih diajarkan di beberapa tempat itu. Sehingga kita kesannya kalau melihat kematian itu sesuatu yang menakutkan, menyeramkan itu. Akhirnya kita tidak menjadi pribadi yang produktif karena takut mati aja, takut mati. Padahal ngapain takut mati itu kan? Toh sudah tahu jawabannya kan begitu. Betul. Malah Ustaz Syihab, saya pernah begini dulu ya. Ustaz saya pernah berkata begini. Jadi kalau kamu suatu saat nanti melihat orang kafir meninggal, mereka jungkir balik katanya. Jungkir balik katanya. Makanya Ustaz Syihab, waktu saya awal-awal murtad ya, awal-awal masuk Kristen, saya tidak berani melihat mayat.
Jadi ketika Bapak Gembala saya mengajak untuk ngelayat, saya tidak berani. Sampai suatu hari saya dipaksa oleh Bapak Gembala saya untuk melihat mayat. Baru setelah itu saya berani. Ternyata saya sebelum murtad dibohongin bahwa orang kafir itu kalau mati jungkir balik. Jadi ini Ustadz Syihab ini Ustadz yang aneh bagi saya ya. Ini makanya banyak sekali juga dihina Ustadz. Saya banyak ikutin video-video Ustadz Syihab ya. Itu banyak dihina, banyak dihujat juga. Jadi banyak gelar saya sekarang sudah nih. Sudah Salafi iya, Syiah iya, liberal iya, kemudian LDI sudah, kemudian murtad juga sudah. Pokoknya kayaknya lengkap sudah titel saya nih. Oke, Ustadz Syihab, berhubung Ustadz lagi di rumah sakit, kapan Ustadz bisa ada waktu untuk diskusi dengan Pak Cakra? Nanti kita DM-an aja mungkin Bang, lebih enak Bang. Oke, siap. Iya, ya Ustadz ya, nanti kapan-kapan kita bisa gini loh. Kita tuh ingin membuka cakrawala itu supaya saya sangat tertarik ayat yang digunakan sama Pak Cakra ya. Kalau nggak saya salah di ayat 36 ya dari surat apa ya Pak Cakra ya, bahwa kamu harus mengenal, janganlah kalian meyakini apa yang tidak kalian punya pengetahuan tentangnya. Itu di Kalau nggak salah itu ayatnya. Al-Isra 1. Al-Isra 36 ya, Al-Isra 36 artinya bagaimana kita bisa meyakini sesuatu yang kita tidak mengerti dan tidak punya pengetahuan yang benar, kan gitu Pak. Nah ini nih maksudnya, ini yang saya senang ya, bagaimana kita membuka cakrawala berpikir kita supaya kita benar-benar mengerti apa sih yang kita yakini ini gitu. Jangan hanya dikatakan kata si A, kata anu gitu. Nah itu yang kita pengen sama-sama, yuk kita sama-sama membuka bagaimana sih sebenarnya kita harus belajar. Itu sih Pak Ibnu Syihab, silakan. Baik. Saya sering sekali dengan teman-teman Ustadz ya kan, asatidz yang jelas berpikiran terbuka seperti saya, yang mau diskusi santai. Saya sering sampaikan begini lah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini saya katakan merupakan firman Allah yang paling tertinggi, yang lain ikut-ikut aja di bawahnya. Kata Allah, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Semuanya kami ciptakan kalian itu berjenis laki-laki, perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Tujuannya Allah ciptakan kita itu untuk saling mengenal. Apapun suku, bangsa, apapun agamanya, saling kenal. Kalau saling kenal itu tidak boleh mengawali dengan berprasangka buruk. Nah, betul-betul saling kenal. Namanya saling kenal ya bisa kita ngopi bareng, diskusi bareng. Saling kenal itu berarti saling cinta, ya kan? Dan tidak harus sama. Sering saya sampaikan, saya tidak ingin kamu bersama dengan saya, tapi saya ingin kamu beda dengan saya, tapi kita masih bisa ngopi bareng, bisa kita bercanda bareng. Saya bilang itu insaniyah namanya. Berbeda itu biasa, tapi kalau kita beribut gara-gara perbedaan itu justru menyalahi fitrah kita. Dan saya lihat di Komal saya lihat kalau ada diskusi lintas agama itu kok macam banyak kata-kata tidak bagus lah kalau saya perhatikan itu. Entah itu yang di Muslim, entah itu yang di Kristen, kok kayaknya saling jotos-jotos. Saling kenal namanya ini. Ini mau saling menjatuhkan. Insya Allah tidak ketemu kalau seperti itu Pak. Dan itu menjauhkan hati kita menjatuhkan hati. Tapi saya yakin kalau semua saling ta'aruf ya kan, saling kenal. Khawatirnya kan misalnya kalau saya nih ingin mengetahui tentang agama teman-teman yang di Kristiani dengan kacamata saya, itu kan salah terus tuh, masuk neraka aja semua itu orang-orang tuh. Nah, tapi kalau misalnya saya dari awal memang
merasa tidak tahu dan saya ingin tahu dan betul-betul itu murni dari hati, paling tidak saya paham, paling tidak saya mengerti, dan mudah-mudahan ya kita bisa kumpul nanti di surga, kan begitu, sama-sama lanjutkan diskusi kita, kan begitu Pak. Benar. Ustaz Syihab tinggal di Kalimantan kah? Saya di Kalimantan Timur, di Berau. Oh, Kalimantan Timur, Banjarmasin. Bukan, di Berau jauh. jauh. Kalau Banjarmasin Kalimantan apa? Itu Kalimantan Selatan. Oh, siap. Mudah-mudahan nanti kita DM-an Pak Ustaz ya, kita bisa minta nomor. Siap. Kalau begitu saya undur diri. Terima kasih banyak sudah diberi ruang waktu nih. Kita lanjut lagi lah. Minta maaf. Iya. Ustaz. Terima kasih Ustadz, hati-hati. Ya. Atas saling kenal ini ya, kita connect nanti. Iya, disaling follow lah ya Pak Ustadz ya.